Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Segerwaras. Kembali lagi dengan saya Didi Irawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sudah jelas ya, bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam menyampaikan materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal, penugasan dan asesmen yang saya berikan dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang telah saya tentukan, saya anggap bahwa mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Selain itu, sering saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran saya selalu hanya terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher-centered learning, yang pada akhirnya saya sering merasa lelah sendiri karena belum menggunakan metode mengajar yang bervariatif dan menggunakan student-centered learning. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Nah, fokus utama saya adalah lebih ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat di setiap semesternya. Saya pun hanya meminta peserta didik saya untuk menghafal materi yang saya ajarkan atau memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan seutuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau asesmen. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya rasakan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga efektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Setelah itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya
antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student-centered learning. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, yang berperan penting pada konsep mencerdaskan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, usaha menjadi teladan bagi murid baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Semoga video ini tadi memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.